kalau di Komisi 8 kita paham. Tetapi kan rakyat biasa, jamaah tidak paham itu. Dan kita tidak mungkin juga menyampaikan itu kepada mereka. Gitu loh. Bisa ramai, gaduh gitu kan. Tetapi dalam rangka menyelamatkan uang jamaah tadi gitu. Bagaimana nih solusinya? Kalau tadi saya balik lagi kepada Bapak-bapak, antara halaman 8 dengan halaman 4, nilai manfaat di tahun 2020 saja. Nilai manfaat di tahun 2020 itu 7,43 triliun. Tetapi di dalam halaman 8 nilai manfaatnya 7,20 triliun. Beda kan? Ya. Ya, DAU kan. Ya, paham. Kalau orang biasa mungkin nggak paham. Kalau saya sudah baca, Pak. Karena ada penjelasan dari zamannya Pak Anggito. Gitu kan? Bagaimana kita menempatkan keuangan tadi. Gitu loh. Jadi maksud saya ini tentu membutuhkan penjelasan yang rinci dan rigid gitu loh. Karena ini kan tidak mudah buat bapak-bapak sekalian menjelaskan kepada kita semua bagaimana nih menyelamatkan keuangan jamaah yang 5,1 juta. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di Kabar Nusantara. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan pemirsa, kalau kita melihat bahwa informasi mengenai keuangan dari pengelolaan ibadah haji ini selalu menarik perhatian publik. Nah, kali ini kami akan membahasnya dalam Kabar Nusantara mengenai transparansi pengelolaan dana haji. Telah hadir bersama kami anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Buhori Yusuf. Bapak, terima kasih atas waktunya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Dan juga pemirsa, telah hadir bersama kami Dr. Ahmad Muhadam selaku analis legislatif ahli media. Bapak, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama. Pak Buhori, langsung saja mengawali edisi kita kali ini membahas terkait dengan bagaimana transparansi dari pengelolaan dana haji. Pak, kalau misalnya melihat sejauh ini dana kelolaan BPKH sejauh ini ada 167 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya sendiri Bapak melihatnya bagaimana, sesuai dengan sudah sesuai dengan harapan dari Komisi 8 dalam hal ini atau bagaimana? Jadi begini, selamat pagi dan juga untuk kita semua dan para pemirsa. Undang-undang tentang pengelolaan dana haji yang dibentuk pada tahun 2014 dengan Undang Nomor 34 itu intinya adalah mengamanatkan bagaimana uang jamaah haji yang terkumpul sekian besar. Ya, waktu itu tidak kurang dari 160-an triliun dan sekarang tentu dinamis ya sampai 167 bahkan bisa mencapai 170 triliun. Itu diamanatkan supaya dikelola sebaik mungkin agar bisa meringankan biaya jamaah haji seringan-ringannya. Jika perlu misalnya kalau skema normal bahwa subsidi itu adalah sebesar maksimal 30% dan 70% ditanggung oleh jamaah, mestinya kita bisa balik. Kalau dikelola dengan maksimal, dengan bagus, kita dorong bagaimana mestinya subsidi 70%, jamaah dapat 30% sebagai kompensasi penempatan uangnya atau penyetoran uangnya yang sudah menumpuk sekian puluh tahun. Ada yang 20, ada yang 30, dan bahkan estimasi nanti akan sampai 42 tahun. Nah, lama ya, Pak? dari antrian panjang ini mestinya sekurang-kurangnya kompensasinya dia mendapatkan keringanan biaya, tidak malah kemudian hanya pada posisi sama stuck ini. Nah, seperti ketentuan sekarang ini. Ketentuan sekarang ini meskipun sudah lumayan, tetapi memang tidak bisa membebankan kebijakan selama 11 tahun yang menurut saya tidak tepat itu dibebankan hanya setahun ini saja. Jadi saya melihat harapan kami masih jauh dari harapan. Dan kita tetap mendorong kepada Badan Pengelola Keuangan Haji ke depan agar mampu meningkatkan return, kalau boleh disebut begitu ya, mungkin tidak tepat ya, tapi imbal hasil
mendapat imbal hasil yang minimal 2 digit. Syukur-syukur bisa 3 digit. Oleh karena itu nanti perlu strategi-strategi. Dan sekarang ini kita sedang proses membahas Renstra penyempurnaan. Biasanya yang lama sudah ada, tetapi Renstra penyempurnaan agar bisa menyongsong dan kemudian bisa memanfaatkan sebesar-besarnya situasi yang berkembang, dinamika yang ada di dalam, khususnya di luar negeri di Arab Saudi, untuk dimanfaatkan dalam investasi yang sebaik-baiknya, tetap dalam koridor syar'i, dalam rambu-rambu yang sifatnya kehati-hatian, tetapi menghasilkan yang cukup besar. Oke. Jadi tidak mudah gitu ya. Tetapi itu harapan kita itu, dan itu harapan rakyat saya kira. Nah, kalau dari Pak Adam melihat, kira-kira dari pendapat Pak Bukhori tadi, sependapat nggak? Dan kira-kira sebenarnya BPKH mampu nggak untuk misalnya kita membalikan 70% jadinya yang ditanggung dari BPKH, 30% untuk umat? Bagaimana Pak? Kalau menurut saya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bukhori. Cuma memang semangat dari Undang-Undang 34 tahun 2014 itu sesungguhnya jemaah haji itu tidak lagi menambah biaya atas dana yang dia titipkan ke BPKH, semangatnya ya. Karena itu BPKH kemudian diberi kewenangan untuk melakukan investasi. Cuma ternyata praktek sampai sekarang belum bisa seperti itu ya, belum bisa seperti itu. Cuma mungkin ada beberapa kendala di regulasi ya, ada ketakutan soal bagaimana kalau melakukan investasi kemudian rugi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang membuat bayang-bayang BPKH untuk tidak progresif dalam melaksanakan investasi keuangan haji itu, Pak. Seandainya mereka progresif, saya kira harapan dari Pak Bukhori 70% bisa dari nilai manfaat. bukan hanya 30% seperti saat ini. Oke. Tapi kalau misalnya Pak Adam tadi bilang kalau bisa kita katakan berarti ini pengelolaan dana keuangan haji atau yang dilakukan oleh BPKH belum optimal seperti itu, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak bilang kendalanya atau salah satunya belum progresif, harusnya seperti apa yang harus dilakukan oleh BPKH, Pak? Izin Pak Bukhori. Jadi kalau selama ini kita lakukan studi, kebetulan kita melakukan penelitian tahun ini soal ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dalam ekosistem itu kan ada terintegrasi dari berbagai sektor dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini. Haji saja itu transportasinya udara, darat gitu ya. Itu baru dari satu sisi transportasi. Nah, kalau misalkan BPKH ini melihat, dari sisi transportasi ini bisa loh kita investasi di sini dan aman. Apalagi yang diinvestasi misalkan Garuda, Pak. Kita sewa Boeing, dikasihkan Garuda untuk pelayanan umroh dan haji. Tapi dari situ kan nggak terjadi. Gitu. Itu mungkin ya ada ketakutan terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh BPKH jika mereka melakukan investasi yang agak progresif. Tapi kalau dari Pak Bukhori sendiri, apakah memang ada batasan-batasan BPKH ini harus investasi di bidang apa atau di sektor apa gitu Pak, sehingga membuat BPKH terhambat untuk bisa mungkin meluas investasinya? Di Undang-Undang 34 tahun 2014 itu memberikan kebebasan sepanjang investasinya sesuai dengan ketentuan syariah. Itu sebenarnya. Syariah. Prinsip syariah. Jadi bentuknya tentu tidak dibatasi. Dan tentu dengan prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian ini juga tidak boleh berlebihan, karena ketika dikunci dengan salah satu pasal adanya tanggung renteng dalam kerugian, itu tidak maknanya dalam setiap investasi lalu dihitung, tapi kepada seluruhan itu. Nah, tetapi memang ada kendala ya, kendalanya salah satunya adalah kendala regulasi, kendala undang-undang. Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan Undang-Undang 34 2014 ini memang perlu disinkronkan. Ini salah satu kendala yang paling serius menurut saya. Karena di Undang-Undang 8 2019 mengamanatkan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji. Sementara BPKH itu sebagai pengelola keuangan haji. Nah, ada banyak tadi sampaikan Mas Adam, ekosistem yang terkait dengan itu yang kaitannya dengan penyelenggaraan. Misalnya perhotelan, misalnya catering, misalnya transportasi baik di dalam Arab Saudi maupun di luar dan seterusnya. Ini hampir semuanya
jika itu terkait dengan haji kita semata, maka itu sebenarnya undang-undang ini menjadi masalah. Akan tetapi sebenarnya ketika teman-teman BPK itu membuka wawasan, jangan dan membuka keberanian, yang menjadi pasar jangan hanya pasar haji Indonesia. Dan yang kedua, pasarnya bukan haji. Haji itu nilainya kurang lebih sekitar 18 triliun, terlalu kecil. Tapi umroh yang nilainya 1.200.000 orang setahun itu bisa mencapai 50 hingga 70 triliun. Itu yang seharusnya dikejar. Jadi misalnya ketika berinvestasi dalam perhotelan di Arab Saudi. Perhotelan Arab Saudi itu sebenarnya pasarnya jangan melirik hanya jamaah haji. Sehingga ketika tidak dipakai oleh jamaah haji Indonesia lalu merasa dia rugi, tidak salah saya itu. Menurut saya adalah Anda pasarnya adalah jamaah haji dan umroh seluruh Indonesia. Kalau kita kompetitif untuk kemudian memiliki tempat yang bagus, representatif, siapapun, everybody pasti ambil. Harganya itu luar biasa. Contoh misalnya, kalau BPKH punya perhotelan Tower Zamzam, itu pasti everyone, setiap orang ambil itu, berapapun harganya. Nah itu kan returnnya luar biasa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Ini Kenapa ada tuh, Pak? kendala-kendala gitu ya. Ya, Kendala-kendalanya apakah sudah disampaikan? ya tadi pertama saya kira memang ada background teman-teman di BPKH itu umumnya adalah background bankir yang dulu itu. Nah sekarang ini juga apalagi dengan background sekarang ini mereka yang background investasi sangat kecil sekali. Ada beberapa orang, 1-2 orang. Sehingga mereka lebih mudah menginvestasikan dana itu kepada sesuatu yang aman. Tetapi kan kemudian low return kan gitu ya. Jadi contoh misalnya, iya misalnya di dalam bidang surat berharga. Pak, surat berharga itu sabaraha sih? Iya, surat berharga itu nanti hanya antara 5-6%, itu 15 tahun, iya. Sementara kebutuhan kita itu mencapai 15-20%, ya rugi nanti itu toh di dalam pola penyelenggaraan. Saya kira itu yang kemudian harus kita dorong selain ada keberanian dan ditambah dengan kehati-hatian dalam konteks ini menginvestasikan, tetapi memang harus dibuka wawasan bahwa pasar yang harus dilihat itu bukan hanya pasar Indonesia, tapi pasar masyarakat dunia. Saya kira itu. Oke, kita nanti akan masih membahas terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan dana haji ini setelah jeda berikut, tetap di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, kita masih membahas soal pengelolaan dana haji ini dalam Kabar Nusantara. Ya, Pak Buhori, ini kan kalau misalnya sejak tahun 2009 ini Kementerian Agama dan juga sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen tadi kita sudah bahas di segmen 1 SBSN. Ini dengan outstanding per Juni 2018 sebesar 37,9 triliun. Dan menurut keterangan dari Kementerian Keuangan, penerbitan dari SBSN dan juga SDN ini digunakan untuk general financing dan juga tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Kalau misalnya Bapak sendiri nih melihat, tadi kan sudah kita bahas juga bahwa Pak Adam bilang kurang progresif ataupun juga belum ada keberanian. Kalau misalnya melihat sejauh ini track record dari apa instrumen-instrumen yang sudah ditempatkan oleh BPKH sejauh ini, kira-kira apakah akan ada harapan yang tadi Bapak sampaikan di awal? Ya, jauh dari harapan tentunya lah. Kalau kemudian itu mainnya tetap di sukuk, walaupun ada sukuk haji ya. Ini juga merupakan penerbitan sukuk yang sangat menurut saya spesial. Kita juga tidak tahu, kita sedang kejar ini. Jadi kenapa kemudian ada penerbitan khusus kemudian sukuk haji waktu itu, dan kemudian apa agreementnya dan seterusnya. Komisi 8 masih agak burem-burem ini sebenarnya itu. Jadi walaupun kita tahu bahwa uang itu aman, karena itu ada di negara kan, pasti negara nggak bayar sepanjang negara ini ada. Tetapi kan itu uang kan hanya akan
tumbuh secara konvensional. Maksud Iya. saya konservatif maksudnya. Iya. Konservatif, ya tumbuhnya saya konservatif. Paling-paling hanya kemudian setara dengan deposito atau sedikit di atas deposito. Yang itu jauh dari harapan kita. Kita menginginkan bahwa yang diinvestasikan itu memang bisa banyak ke investasi langsung, tetapi dengan prinsip kehati-hatian. Jangan kemudian teman-teman dari BPKH selalu berargumen. Argumennya apa? Itu misalnya contoh tabung haji Malaysia. Bertahun-tahun kemudian mereka itu rugi. Dan mereka katanya lebih nyaman seperti investasi Indonesia. Dan itu kan potongan akhir. Anda kan tidak kaji secara keseluruhan. Bahwa perlu diketahui bahwa jamaah haji Malaysia itu mereka bayarnya jauh lebih murah dari kita. Kenapa? Karena ditopang oleh tabung haji, gitu kan? Di mana bahwa investasinya mereka banyak investasi langsung. Memang ada beberapa investasi yang kemudian mengalami loss. Misalnya investasi mereka di persawitan atau di pertambangan. Lah itu cukup dijadikan pelajaran saja. Tapi kalau misalnya Anda investasi di perhotelan di sekitar Masjidil Haram, sampai kiamat insya Allah lah gitu aman lagi. Kira-kira misalnya. Ya dengan itu saya kira sangat jelas. Misalnya investasi di konteks transportasi yang terkait dengan masalah umroh haji. Ini sepanjang tahun. Coba Anda ngeri nggak misalnya melihat jamaah haji itu 1 kali 24 jam kali 360 hari. Belum pernah Ka'bah kosong. Belum pernah loh. Kecuali kemarin Covid ya Pak? Hatta Covid pun masih ada. Gitu. Covid sepi aja. Di seluruh. Nah ini artinya adalah pasar besar di sana gitu. Jangan kemudian kita biarkan pasar ini lalu kemudian atas nama apalah macam-macam lalu kemudian akhirnya kita mengorbankan jamaah gitu. Kan yang kita khawatirkan nanti itu adalah konteks sustainability, artinya keberlangsungan pembiayaan haji. Nah, keberlangsungan pembiayaan haji itu maksudnya adalah jangan sampai dengan kebijakan kita sekarang sih lumayan Pak. Lumayannya adalah yang ditopang oleh BPKH itu kan kurang lebih hampir 49%, nggak sampai 50%. Jamaah kita ya sekitar 51-52%. Ini hampir 50-50. Nah kita harapannya nanti ke depan tidak begitu. Tadi sampaikan oleh Mas Adam bahwa jamaah haji itu ketika sudah membayar pokok, artinya membayar setoran awal, harapannya kalau sudah 20 tahun ya sudah nggak perlu bayar lagi. Nah tinggal bagaimana ini uang dikelola secara baik. Nah saya mengharap juga misalnya supaya pengelolaan daripada lembaga atau uang ini kemudian lebih efektif, maka sebenarnya diperlukan ya adanya satu kontrol masyarakat yang lebih luas supaya bisa mendorong tidak hanya sekedar mengawasi, mendorong terhadap berbagai macam investasi-investasi itu. Tapi sebenarnya BPKH juga kan Pak sudah mengeluarkan strategi-strategi dalam dia untuk pengelola uangnya. Salah satunya kan ada digitalisasi juga mungkin masyarakat bisa melihat. Dan juga ada aspek transparansi yang juga perlu ditekankan dalam BPKH mengelola keuangan ini. Nah mungkin kalau Bapak melihat ke sejauh ini, untuk mendorong transparansi sama akuntabilitas pengelolaan dana ini bagaimana Pak untuk BPKH? Saya kira kalau dari sisi akuntabilitas saya kira memang ukurannya kalau ukur dengan BPK, maka setiap tahunnya bahkan setiap 6 bulan sekali itu BPK mengaudit dana itu. Dan sepanjang diaudit selalu dia WTP. Tetapi kan ukurannya menurut saya bukan itu. Transparansi bukan kemudian dari BPK. Kalau kemudian ukurannya transparansi BPK, saya pikir itu salah cara pikir yang terlalu konservatif menurut saya. Transparansi di sini adalah bagaimana supaya pengelolaan dana ini membuat para jamaah itu menjadi lebih percaya, menjadi lebih firm, menjadi lebih terdorong untuk mendaftar haji. Itu yang kemudian targetnya. Kalau targetnya cuma WTP, saya kira ini bukan kementerian, bukan apa, nggak usah dikejar WTP lah itu ya. Dari kalau Mas Adam sendiri melihatnya sejauh ini apa nih upaya yang harus dilakukan, kan sudah sedang meneliti terkait dengan bagaimana ekosistem dari pengelolaan haji. Ada upaya-upaya apa yang bisa didorong dalam hal ini Komisi 8 untuk akhirnya kita bisa progresif, kita bisa berani untuk bisa menempatkan instrumen-instrumen investasi yang lebih baik yang pastinya juga menghasilkan return yang lebih tinggi. Ya.
Yang pertama tentu selain investasi yang aman, seperti penempatan di sukuk dan lain sebagainya yang aman, itu juga harus ada investasi langsung. Dari sisi ekosistem ekonomi haji dan umroh saja itu sudah merupakan luar biasa ya. Kalau tadi jemaah umroh tiap tahun 1 juta, dan itu pasti bahkan bisa lebih dari 1 juta, apalagi Saudi saat ini sudah memudahkan orang untuk umroh. Di situ banyak peluang yang bisa diambil oleh BPKH untuk menginvestasikan dananya, tentu saja dengan prinsip kehati-hatian dan dengan prinsip syariah gitu ya. Cuma memang harus ada upaya. Kalau menurut saya Pak Buhori izin, saat ini BPKH tinggal tidur dapat duit gitu. Ya betul. Iya. Ya tinggal telepon-telepon doang. Iya. Ya kalau itu nggak perlu profesor, nggak perlu dokter, nggak macam-macam sebenarnya. Iya gitu. Karena investasinya tetap berjalan walaupun Iya, duitnya disimpan gitu disimpan aja ya gitu. Pak. Tidur aja dapat duit gitu. Dari Jadi Pak Adam gimana sendiri nih? sebenarnya apa kan kalau Bapak sendiri meneliti nih kendala apa yang ditemui menurut Bapak yang sampai sejauh ini BPKH dalam tanda kutip masih begini-begini aja gitu? Kalau saya sih melihatnya mereka berlindung di undang-undang. Ya. Oke. Berlindung di undang-undang yang mengatakan ada resiko tanggung renteng dan lain sebagainya itu Pak. Nah bagaimana mereka, kalau itu dihilangkan apakah mereka berani gitu. Tapi kan nggak mungkin dalam sebuah skema investasi atau skema keuangan istilah tanggung jawab itu harus pasti ada gitu. Nggak bisa dilepaskan sama sekali. Karena itu adalah wajar sebuah upaya investasi ada yang harus bertanggung jawab dengan skema apapun gitu. Kalau dia nggak ada tanggung jawab enak banget gitu kan. Karena itulah mereka dipilih oleh DPR ya, untuk mengelola keuangan dana haji itu. Bahkan sebagai tambahan, sebenarnya jemaah itu kan punya rekening virtual. Oke. Tapi rekening virtualnya kan apakah ada isinya atau tidak? Rekening virtual itu harus diisi sebenarnya dengan hasil investasi. Bagi hasil dari 25 juta. Ya. Tapi sejauh ini belum Pak? Saya belum tahu apakah memang saat ini sudah ada. Karena juga rekening virtual itu baru belakangan ya setelah diminta oleh DPR untuk segera merealisasikan isi dari undang-undang bahwa setiap jemaah yang mendaftar haji itu harus memiliki rekening virtual untuk menampung hasil imbal hasil atau nilai manfaat. Jadi kira-kira apa nih Komisi 8 Pak Buhori mendorong ketakutan Ya, BPKH ini yang mungkin ada di terlalu BPKA dan juga terlalu hati-hati. Tadi ada Pak Adam bilang tanggung renteng tadi. Kira-kira apa upaya yang akan dilakukan Komisi 8 untuk akhirnya bisa mendapatkan hasil atau return yang baik, tapi jangan dijawab sekarang, tetap di Kabar Nusantara. Masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Elisa Purba dalam Kabar Nusantara. Dan pemirsa, tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai transparansi dari pengelolaan dana haji ini. Dan mungkin kalau kita ke Pak Buhori melihat kira-kira Pak sejauh ini bagaimana kajian keberlanjutan ini untuk dana haji ini. Karena juga banyak juga masyarakat yang menunggu. Takutnya nih kalau kita terlalu hati-hati sekarang untuk tahun-tahun ke depan, 20 tahun lagi. Akan boncos juga nih Pak. Bagaimana ini kita Pak ke depan? Itu yang kita khawatirkan ya. Maka sejak tahun kemarin, tahun 2020-2021, itu kita sudah memunculkan satu concern bagaimana menjaga sustainability pembiayaan. Jadi jangan sampai misalnya biaya yang dipakai untuk pemberangkatan haji, untuk penyelenggaraan haji ini, mengambil seluruh hasil manfaat pada tahun berjalan. Nah kalau kemudian pada tahun berjalan itu dipakai semua, bahkan kalau yang masuk virtual account-nya itu cuma hanya sekedar kebijakan, maka saya kira itu akan berbahaya. Karena itu kami mendorong kepada BPKH sekarang agar membuat strategi bahwa virtual account itu kedepannya menuju kepada seluruh imbal hasil, seluruh hasil kelolaan dana haji itu harus masuk ke virtual account. Sehingga ketika jamaah haji berangkat, ya itulah hak yang dia punya. Oke. Itu satu, itu sistem. Sehingga itu tidak menimbulkan adanya sistem yang mengalami
tidak sistem yang sebenarnya menggunakan hak orang lain, khawatir itu nanti terjadi satu ketidakmurnian, uang yang dia pakai itu adalah Uang orang lain. uang jamaah yang lain, jamaah yang masih nunggu 5.300.000 itu. Tapi mungkin pada prakteknya sekarang bisa disebut seperti itu ya Pak ya? Ya, saya kira tidak bisa serta-merta karena memang selama 11 tahun itu ada kebijakan yang sifatnya konservatif, nggak berubah. Sementara di luar berubah, belanja berubah, tapi kemudian semua sektoral tidak berubah, lalu kemudian pembagian nggak berubah, cara investasi nggak berubah, ya nggak bisa itu. Nah itu yang pertama kaitan sistem. Nah yang kita dorong juga itu adalah kaitan keberanian untuk investasi. Saya berharap juga di sini pemerintah ini kan sebenarnya dia sifatnya memberikan perlindungan, jangan sampai terlalu dalam gitu loh. Jadi artinya harus diberikan kewenangan kepada BPKH seluas-luasnya. Uang itu biar menjadi merdeka, tidak kemudian dilakukan upaya-upaya untuk mensentralisasi di bidang tertentu. Agar apa? Agar uang ini betul-betul bisa terinvestasikan secara jati dirinya uang gitu. Tidak diembel-embelin, tidak dilingkup-lingkupin dan seterusnya gitu. Aku kasih contoh. Kalau kemudian sukuk sekarang atau kemudian bukan sukuk, uang surat berharga dari 166 triliun itu hampir 70% di surat berharga. Ini artinya yang paling menikmati terbesar pemerintah. Nah, kalau kemudian pemerintah yang mestinya paling besar harusnya ada imbal hasil terkait berbagai macam risiko-risiko, pemerintah harus turun melalui APBN gitu. Walaupun tidak harus sifatnya kepada orang per orang, tetapi kepada kelembagaan gitu. Tapi hal ini kan tidak ada gitu. Satu contoh misalnya, ketika satu risiko terkait dengan masalah ketidakcermatan Kementerian Agama di dalam menghitung jumlah jamaah haji yang lunas tahun 2020 dan tertunda berangkat, itu ternyata masih ada sekitar 8.000-an jamaah yang belum masuk. Baru dilaporkan sekarang. Ini maknanya apa? Maknanya akan mengeluarkan uang kembali. Ada biaya kembali. Di mana biaya itu mau tidak mau dari uang haji, uang BPKH. Uang BPKH berarti uang jamaah yang menunggu Mengantri. itu jadi ambil ke sana. Iya. Itu mau tidak mau. Saya kira ini merupakan sebuah satu kondisi yang menurut saya tidak boleh terulang, dan kita sudah beberapa kali tahun 2022 ketika beberapa pekan sebelum terjadi pemberangkatan haji tiba-tiba bahwa Kementerian Agama mendapatkan harga untuk khidmatul masyair yang biasanya 1.000 real dan sudah kita estimasikan 1.500, ternyata jebol sampai 5.600 real. Nah ini kan menjadi persoalan sehingga kita kekurangan 1,4 triliun. Jadi ini saya kira juga merupakan sesuatu yang perlu harus diperhatikan. Ini saya kira juga akan mengganggu terhadap investasi-investasi BPKH. Nah saya berharap memang pemerintah itu sifatnya melindungi terhadap uang ini, jangan sampai masuk terlalu jauh dengan berbagai macam instrumen. Saya kira itu. Dari Pak Adam sendiri, sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan dalam hal ini untuk ekosistem dari pengelolaan dana haji nih Pak, apakah juga masuk dalam hal sistem dan juga hal-hal yang tadi disampaikan Pak Bukhori? Kalau sejauh ini kan memang konsep ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji itu baru. Baru ketika 2022 bahkan itu baru diangkat di permukaan oleh Dirjen Haji bahwa ternyata ada loh potensi ekonomi dan potensi devisa negara dalam penyelenggaraan ini. Isunya itu sudah kita angkat sejak tahun 2020. Cuman 2020 kan mengalami gagal berangkat karena ada COVID. Jadi kita sejak awal sebenarnya bicara terkait sustainability itu mau tidak mau dengan keekonomian haji, ekosistem ekonomi haji. Tapi memang kemudian dari pemerintah sendiri tidak ada kesiapan. Gak ada kesiapan. Pertama kaitan sinkronisasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan ekonomi, kementerian yang untuk ekspor impor, ini masih bermasalah itu. Bahkan kemudian perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi belum dibentuk, lalu kemudian bagaimana penyelenggaraan belum ada, dan bahkan sudah ada kebijakan, misalnya kebijakan sejak tahun 2019 dan awal tahun 2020 mestinya
bahwa menu jemaah haji Indonesia untuk makan itu 80% harus menu lokal sini. Tapi pertanyaannya gimana membawanya? Persyaratannya apa? Nah itu kemudian menjadi problem itu. Jadi isu itu sudah cukup diangkat lama, tapi kemudian ya memang berbagai persoalan itu. Tapi salah satunya memang ya karena BPKH ini badan yang masih baru, dia masih dibentuk tahun 2017. Lalu punya usia baru 2,5 sampai 3 tahun, tiba-tiba ketemu COVID. Nah, ketika mau investasi langsung akhirnya di berbagai tempat di dunia semua perhotelan macet, pertransportasi macet, semua macet, akhirnya mandek di sana. Tapi kan kalau kita lihat ke sini COVID mulai melandai ya Pak. Bahkan kita mulai menghapus pandemi itu jadi endemi. Nah, kira-kira Pak Adam melihat harapan ke depannya nih. Jadi kita tidak boleh lagi berkaca karena COVID gitu. Memang harus melihat ke depan ya, artinya bagaimana keberlanjutan dana haji ini bisa terus ada. Gitu. Potensi ekonominya sangat besar, cuma perhatian ke sana nggak terlalu ada. Impor ekspor tadi, ada orang misalkan kesulitan untuk membawa bumbu rendang, itu sampai ada karena kebutuhan di sana cukup besar yang jemaah umroh itu lebih senang makan khas kita daripada itu tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah. Oke. Kira-kira optimis nggak Pak Adam dengan BPK ataupun juga ekosistem keberlanjutan dari pengelolaan dana haji ini ke depannya akan lebih baik atau seperti yang kita harapkan, seperti yang umat harapkan nggak? Optimis? Saya optimis akan lebih baik ya, karena memang sekarang banyak pihak yang menyoroti BPKH Pak. Betul. Kalau dulu kan dibiarkan begitu saja, tapi setelah ada transparansi dana haji itu diangkat ke publik, semua orang sekarang menyoroti BPKH. Saya kira BPKH harus Pak Bukhari optimis dan juga harapannya? Ya, sebenarnya overall sebenarnya sampai sekarang sih is okay ya. Terima kasih kepada teman-teman BPKH yang periode pertama sudah membuat landasan manajemen, meskipun saya ke depan harus diperbaiki ini. Jadi manajemen di dalam investasi maupun manajemen di dalam pengelolaan keuangan, supaya hasil kelolaan keuangan itu ke depan harus dimasukkan ke seluruhnya, dibagi habis ke virtual account. Satu. Yang kedua, bahwa ke depan harus ada keberanian dan keseriusan untuk melakukan investasi langsung dengan tetap prinsip-prinsip kehati-hatian. Dan ketiga, saya berharap bahwa seluruh masyarakat haji yang 5.300.000 orang itu mengawasi dan jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian sengaja hanya ingin mengarah-arahkan untuk atau membatas-batasi supaya kemudian dalam atas nama apapun, tapi tidak menghasilkan secara maksimal. Dan yang terakhir harapan saya, ini salah satu lembaga yang memiliki uang fresh ya. Ini uang fresh loh. Ini dana cash. Nah, itu akan bisa berpengaruh kepada sistem keekonomian. Ini sangat besar. Apabila misalnya BPKH ini bisa dimaksimalkan, terutama ketika dia bisa berkolaborasi dengan wakaf-wakaf Indonesia, bank-bank daerah yang besar-besar itu, bank-bank daerah yang masih menjadi UUS ya, unit usaha syariahnya, lalu kemudian dia masuk ke dalamnya, lalu kemudian semua transaksi ini nanti harus terkait dengan transaksi keuangan syariah, maka ini tidak hanya berpengaruh kepada investasi returnnya, tapi sistem itu akan bisa berpengaruh. Belum lagi nanti terkait dengan mendorong adanya keekonomian dari aspek aspek logistik ya, apakah logistik untuk jemaah umroh maupun jemaah haji. Dan saya yakin teman-teman kita di Arab Saudi, Indonesia itu kan di Mekah itu kurang lebih sekitar hampir 2 jutaan orang ya di Arab Saudi. Di Mekah itu sebenarnya ya negara kedua kira-kira seperti itu. Artinya nendang sana ketemu Indonesia, nendang sini orang Indonesia. Itu kalau kita bikin planning yang bagus, maka saya kira orang-orang Indonesia di sana akan menjadi duta-duta yang bagus dalam mengembangkan ekonomi. Dengan demikian bahwa jemaah kita memberikan keuntungan kepada negara, memberikan kebanggaan kepada bangsa,
dan memberikan kemudahan kepada calon-calon jamaah yang akan berangkat sehingga menjadi trust dan seterusnya. Saya kira itu. Kita tunggu pastinya dan juga Komisi 8 akan kawal terus ya Pak Buhori. Yap, Terima Komisi kasih sekali 8. lagi Pak Buhori Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jateng 1, dan juga Bapak Dr. Ahmad Muhadam, analis legislatif ahli media. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan kabar Nusantara dan sampai jumpa.